Kalau sudah waktunya akhir zaman ini sudah semakin sampai dalam puncaknya, menuduh, menghina, menyalahkan, mempersalahkan dengan nada sombong, tapi kita dengan rendah hati, luar dalam hati kita biar seperti hati Tuhan. Ini kita pergumulkan, saudaraku. Waktu kita adalah waktu untuk keselamatan yang sungguh siap bagi hari kedatangan Tuhan. Waktu dunia ini akan mengarah kepada hujat daripada antikris. Itu sekarang sedang ngetren. Ya, tapi kalau kita, saudaraku, mari untuk bertemu Tuhan. Pada kedatangannya kita harus klop. Kalau tabut itu atau peti perjanjian itu dua bagian. Satu tabutnya itu petinya. Itu terbuat dari kayu. Jadi tidak ada sedikit pun itu menunjuk Tuhan. Tapi tutupan itu yang persis kena dengan tabut itu adalah Yesus. Dan di atas tabut itu ada dua kerub, itu menunjuk Bapa dan Roh Kudus. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 23. Kita akan baca firman Tuhan, atau saya bacakan bagi kita. Saya bacakan ayat yang ke-26 sampai 28. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan, kedurjanaan. Saudara-saudaraku, kenapa kita berulang-ulang membaca ini? Karena ini masa-masa akhir, dan inilah tanpa disadari oleh manusia menguasai manusia. Sangat ngetren, saudara-saudaraku. Kalau luarnya bersih, dalamnya kotor, itu nanti tidak ada rem untuk mengucapkan kata-kata. Dan ini juga nanti akan mengarah kepada sampai menuduh dan menuduh. Seperti Yesus nanti akan masuk dalam hal pengadilan dunia, dituduh, diberikan saksi-saksi palsu. Jadi hanya dari luar bisa menuduh, tapi secara kebenaran di dalam tidak ada kebenaran. Jadi sampai ke akhir hidup Yesus, juga ke akhir waktu dunia, ini semua nanti akan semakin nyata. Kalau kita sekarang orang terlalu mudah berkata-kata, ya,
tidak peduli dia ada benarnya atau tidak. Sehingga sekarang ada bahasa kesalahan yang dituduhkan karena terus-menerus, karena berkali-kali, akhirnya kebohongan dijadikan menjadi kebenaran. Itu kata-kata sekarang, saudaraku. Ya, jadi kebohongan, kesalahan yang terus-menerus dikumandangkan, itu lama-lama menjadi satu kebenaran. Tapi ya tetap kalau dalam Tuhan sudah jelas itu tidak ada kebenaran, itu tetap kesalahan. Kenapa terjadi demikian? Karena itu adalah juga bagian dari akhir zaman sebagai perkataan yang keluar dari mulut antikris. Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak bisa dibantah dan itu akan terus menerus. Dalam Wahyu pasal yang kita akan bacakan ini, pasal 13, mulai dari kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ini saudaraku, hujat ini kata-kata yang tidak benar. Jadi diawali dengan tuduhan yang salah. Itu sebabnya kalau orang terbiasa selalu memperbaiki bagian luarnya, nah ini susah, saudaraku, dipercaya dalamnya. Karena tadi kita sudah dengar, kalau dari dalam sudah bersih, keluar juga bersih, saudara-saudaraku. Jadi kalau dunia luarnya yang terus dipugar seperti kuburan, kata Tuhan Yesus, tapi dalamnya tidak. Wahyu pasal 13 tadi ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi masa antikristus itu penuh dengan kata-kata kotor. Tapi itu pada saat itu seperti kebenaran. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah ini. Karena selalu kalau luarnya kelihatan bersih, dalamnya tidak, maka menuduh, menghujat, semua itu akan ada, saudaraku. Menghujat nama Tuhan, menghujat kemah Tuhan, kediaman Tuhan, dan semua mereka yang diam di sorga. Jadi sepertinya segala sesuatu nggak ada yang benar bagi dia. Ini, saudaraku, semakin terjadi bagi orang di akhir zaman ini. Itu tabiat, itu karakter di akhir zaman. Termasuk salah satu ya tabiat manusia di akhir zaman. Dan ia diperkenankan, ayat 7, untuk berperang melawan orang-orang kudus, untuk mengalahkan mereka. Nah, jadi seolah-olah mereka sudah benar dan mereka merasa menang. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ini, saudaraku, dianggap semua itu kebenaran dengan kemenangannya, dengan kuasanya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia
dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kalau kita umat pilihan Tuhan, apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, kita tidak akan tergoda dan tidak bisa digoda dan tidak bisa disesatkan. Ini saudara-saudaraku. Ayat yang ke-9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi kita harus benar-benar, saudara-saudaraku, teguh dalam Tuhan dan juga harus teguh, ada ketabahan. Jadi di akhir zaman ini, dosa yang kita lihat adalah satu keahlian manusia untuk benar secara luar. Itu saja yang lebih. Karena kalau bukan di dalam Tuhan, susah, saudaraku, benar di luar dalam. Hanya yang mengasihi Tuhan dan hanya yang berpondasi firman, hanya yang mengerti firman, hanya yang berserah sungguh kepada kebenaran firman Tuhan, hanya itu, saudaraku, yang bisa benar-benar bersih mulai dari dalam sampai kepada keluar, jadi murni. Sama seperti kita menyanyi tadi, sesuai dengan gambar Tuhan, Tuhan sucikan hati kita. Pada hati di luar, saudara-saudaraku, kalau hati di luar itu sudah mati, karena sudah dipotong. Jadi hati itu adalah yang paling terdalam. Ya, jadi kalau hati kita disucikan, hidup dalam harus benar-benar bersih. Dosa di akhir zaman adalah bagaikan kuburan. Memperbaiki luar, tapi tidak ada perbaikan dari dalam. Sebabnya kalau kita baca juga Matius pasal yang ke-15, kita juga akan memperhatikan ini, saudara-saudaraku. Matius pasal 15, bukan 15. Mulai daripada 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan. Ini sebelum pembunuhan ini mempersalahkan dulu, saudara-saudaraku, ya. Sebab nanti tidak ada dasar hukumnya kalau dia membunuh orang benar. Jadi pembunuh itu ada awalnya dulu. Jadi makanya ada orang, habis barang saya dicuri, habis ini segala macam lah. Ya, ini baru dia membunuh. Perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itu tadi kita sudah dengar bagaimana antikris yang paling akhir. Itulah yang menajiskan orang, tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sekarang, saudaraku, banyak seperti membersihkan luar. Saudara-saudaraku, maaf kalau kita sampai membersihkan hidung, kuping, apa semua.
Bukan itu bersih di hadapan Tuhan. Dibersihkan pun hidungnya sampai ke dalam, kupingnya juga sampai ke dalam. Kalau hatinya kotor, semuanya itu nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi kalau hatinya sudah benar, Tuhan melihat hati kita. Ini cara Tuhan membenarkan dan memberkati kita. Tidak pernah Tuhan melihat kebenaran kita, bersihkah kupingnya, bersihkah dalam hidungnya? Tidak, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan sudah berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi Farisi ahli Taurat, kalau dia lihat murid Tuhan makan tidak cuci tangan, mereka bilang najis. Tapi kalau mereka hatinya kotor, dia nggak bilang najis. Diam-diam aja, saudaraku. Ini keahlian akhir zaman luar saja yang dicoba-coba, termasuk juga pemimpin-pemimpin agama dan termasuk juga agama-agama. Banyak sekali, saudaraku, yang hanya memperbaiki suasana luar. Itu sebabnya pergumulan kita sekarang harus tidak mengikut antikris, tapi kita harus mengikut Yesus. Yesus itu, saudaraku, dari luar di dalam semuanya sama. Itu sebabnya dikatakan kepada kita di dalam Filipi pasal 2 supaya kita memiliki pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Mari kita membaca ini. Ini adalah harus jadi pergumulan kita di akhir zaman ini, supaya kita siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Filipi pasal yang kedua, mulai 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini atas tuduhan-tuduhan palsu manusia yang merasa beragama, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama Farisi. Ini, saudaraku, menuduh Yesus, mempersalahkan. Jadi dia harus menderita karena tuduhan dari yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Saudara-saudaraku, itu jalannya Tuhan pasti harus terjadi. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati, biar kita memiliki arah perjalanan Yesus ini. Semoga Tuhan semakin tolong kita, karena ini sudah harus semakin nyata, supaya kita pas klop kepada Yesus Kristus itu. Nanti kita akan belajar melihat bagaimana kembali
dalam tabut perjanjian sebagai yang terakhir di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Sebagai penggunaan penggunaan awal adalah melewati batas, yaitu memasuki tanah perjanjian, melewati sungai Yordan, dan juga kenyataan kemenangan mengelilingi kota Jericho. Itulah kemenangan oleh kuasa tabut daripada Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, termasuk akhir perjalanan bangsa Israel. Jadi kita lihat adalah harus, mari kita baca saja apa yang kita sudah melihat dalam Keluaran pasal 25. Kita mengulang ayat 10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1 meter lebih, saudaraku, 1,5 hasta lebarnya. Jadi tidak ada sampai 1 meter, dan 1,5 hasta tingginya. Ini, saudara-saudaraku, kemenangan untuk melewati sungai Yordan dan untuk juga menghancurkan Jericho, dan untuk semua bangsa Israel memiliki tanah tempat tinggal mereka, semua oleh tabut, sampai nanti tabut itu berada di tempat yang sudah disediakan. Jadi tabut itu, saudara-saudaraku, kita sudah memperhatikan, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Jadi luar dalam itu sama, saudara-saudaraku. Inilah yang sangat berlawanan pegangan dunia. Kalau ini adalah mempelai Tuhan, tapi kalau isi hati dunia, kalau tidak ada kuasa kebangkitan pertobatan yang sungguh mengasihi Tuhan, maka saudaraku selalu mencari kebenaran luar saja yang bisa ditukang-tukangi. Karena kebenaran dalam tidak bisa, saudaraku, ditukang-tukangi. Harus dengan penyerahan dan kerinduan, dan dengan pertolongan darah Yesus dan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu sebabnya di akhir zaman ini kita harus mandi firman. Ini, saudaraku, supaya luar dalam hidup kita ini bersih dan sama, saudaraku, emas murni. Jadi dalam kebenaran Tuhan. Sebabnya tadi kita sudah baca dalam Filipi 2 ayat 5 itu, supaya memiliki pikiran hati seperti Yesus Kristus. Itu luar dalamnya tuh, saudara-saudaraku. Dia semua adalah kealahan firman Tuhan. Tidak ada kedagingan, tidak ada kuasa keduniawian, tidak ada menyenangkan dagingnya, tapi justru diserahkan untuk disalibkan.
Saudara-saudaraku, biarpun ini susah, tapi kalau kita berserah, itulah kekristenan. Semoga kita berani, saudaraku, karena biarpun bagaimana tidak ada jalan lain. Dalam Matius itu, sekolah minggu udah punya nyanyi. Di dalamnya ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ya, Tuhan berkati semuanya boleh. Jadi nggak ada yang lain, saudaraku. Ya pun bagaimana? Jadi kita diperhadapkan akhir zaman, saudaraku. Kalau kan nanti termasuk matain orang, membunuh dengan perkataan, mencari kesalahan orang, nggak ada pun kesalahan, bikin-bikin. Ya kan begitu. Nanti kalau Yesus itu dicarikan saksi-saksi palsu, digaji lagi, saudaraku, untuk jadi saksi palsu. Ya, sekarang juga kan begitu, saudaraku, yang terjadi. Itu ngetren. Dan itu tabiat manusia itu begitu, saudara-saudaraku. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan, pertobatan yang sungguh, perubahan yang sungguh. Tapi saudara-saudaraku, bagi kita masih ada kesempatan. Biarpun tulang-tulang yang kotor yang berserakan, kalau ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan bekerja, semua akan berderak-derak dan menyatu, saudaraku, menjadi tentara Tuhan yang sangat besar. Ini luar biasa, saudaraku. Akhir zaman itu namanya kegerakan rohani paling akhir. Saudaraku, kalau sudah firman Tuhan dan Roh Kudus dicurahkan, kita jangan buang-buang kesempatan. Harus cepat menyerahkan diri. Hendaklah dalam kamu ada pikiran seperti yang ada pada Yesus Kristus. Ini, saudara-saudaraku, rendah hati. Nah, sekarang yang ada adalah menyombongkan diri, membesarkan diri. Itu yang ada, saudara-saudaraku. Kalau perjalanan rohani kita ini tanpa ada itu, saudaraku, tidak bisa kita nanti menyeberangi Sungai Yordan. Karena untuk menyeberang Sungai Yordan dan itu nggak ada dua macam, cuma satu. Mari kita mau baca dalam kitab Yosua. Pasal 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutnya. Tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku. Jadi bagaimana harus kita direstorasi, saudaraku. Dalamnya harus diperbaiki. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Tabut itu menghentikan arusnya Sungai Yordan. Sekarang Sungai Yordan nggak seperti dulu lagi, saudaraku. Dulu itu disebut sungai kematian karena airnya dalam dan deras. Kalau sekarang airnya sudah diambil, sudah pindah sana, sudah
bikin pertanian, sudah semua buat minum, semuanya lah digunakan. Itu aset yang besar bagi bangsa Israel. Jadi kalau Israel itu terkenal, ya semua tanamannya adalah dia bagus-bagus, ya itu dari air itu. Jadi setiap pohon itu sudah ada jatahnya berapa tetes, sudah teratur semua. Begitu saudaraku di sana. Ya, jadi nggak terlalu seperti dulu lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya kok begini Sungai Jordan? Ya begitu saudaraku. Kalau dulu ya beda. Nah, jadi dulu sekarang, makanya ada foto dulu, ada foto sekarang, saudara-saudaraku ya. Jadi kita harus mengerti ini. Jadi untuk menyeberangi sungai kematian itu justru harus pakai peti perjanjian. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Saudaraku, kita sudah dengar tadi bagaimana tabut itu, lihat bagaimana nanti di dalam dan di luarnya kita sudah dengar, walaupun belum semua kita pelajari secara terperinci, tapi sedikitnya tulus. Luar dalam itu ada kuasa Tuhan, saudaraku. Ada hadirat Tuhan, ada hidupnya Tuhan. Dan saudara-saudaraku, untuk saat sekarang semua harus mengikuti itu. Jadi sekarang kita harus ke situ, saudaraku. Dunia sekarang belajar hanya luarnya saja, munafik. Ini saudaraku. Banyak juga agama munafik, banyak juga pemimpin agama. Itu ahli Taurat dan Farisi itu pemimpin agama, saudaraku, tertinggi. Jadi sekarang banyak begitu. Tapi kalau kita dengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, mari miliki hati seperti Yesus. Tadi kita menyanyi, ubah hatiku seperti